Yesusku, tiada kasih yang teguh selain Engkau, mutiara hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur saat malam hari ini boleh berkumpul di rumah Tuhan ini dengan satu kerinduan, yaitu terus belajar tentang kehendak Tuhan, tentang pengajaran-pengajaran doktrin-doktrin Alkitab, agar supaya makin kami mengenal kehendak Tuhan, makin kami memahami kebenaran, maka kami makin dapat melakukan kebenaran-kebenaran itu dan hidup memuliakan Tuhan. Sekarang kami akan bersama-sama membahas satu topik, yaitu tentang pemeliharaan Allah, Providentia Dei. Kami memohon urapan kuasa Roh-Mu yang kudus atas semua kami, yang memberi kami akal budi yang tajam untuk mengerti, memahami pengajaran-pengajaran Tuhan ini, tetapi juga memberikan kepada kami kekuatan untuk hidup dan menghidupi pengajaran-pengajaran firman itu. Terpuji Dikau Tuhan, beberapa waktu ke depan ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Roh Kudus bekerja, Tuhan dimuliakan, dan kami makin dikuduskan. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Baik saudara-saudara, pada waktu-waktu yang lalu kita sudah melihat, memahami, memikirkan bersama-sama. Yang pertama itu di bulan Januari sedikit tentang eklesiologi atau pemahaman tentang gereja. Lalu yang kedua di bulan Februari kita sudah bersama-sama melihat, memikirkan tentang Trinitas atau Allah Tritunggal. Dan sekarang ini kali yang ketiga untuk edisi di bulan Maret ini, kita akan melihat, akan memikirkan satu ajaran Alkitab juga yang sifatnya penting sekali, sifatnya mendasar, yaitu tentang Providentia Dei atau tentang pemeliharaan Allah. Nah, maka seperti yang biasanya, yang pertama kita akan melihat dulu signifikansi dari topik ini bagi kita sebagai orang percaya. Paling tidak ada 3 hal yang signifikan atau 3 hal yang penting yang menjadi alasan mengapa kita perlu mempelajari topik tentang Providentia Dei ini. Yang pertama, saudara-saudara, kita sebagai orang percaya tentu percaya bahwa hidup kita ada di dalam pemeliharaan Allah. Namun banyak dari orang percaya, warga gereja tidak tahu kalau kita ada di dalam pemeliharaan Allah, lalu bagaimana cara Allah memelihara kita. Nah, karena itu perlu kita pelajari topik ini supaya di satu pihak kita yakin bahwa Allah memelihara kita, dan di lain pihak kita juga tahu bagaimana cara Dia memelihara kita. Lalu yang kedua, ada ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab. Ya, ajaran itu sudah muncul di dalam sejarah dari dulu sampai sekarang ini. Katakanlah yang pertama, ada sebuah paham yang namanya paham deisme. Ya, dari kata dei artinya Tuhan. Ya, paham tentang Tuhan itu atau paham deisme itu adalah paham yang intinya mengajarkan bahwa memang Allah merupakan prima causa atau penyebab pertama. Prima artinya pertama, utama. Causa artinya penyebab. Allah adalah prima causa atau penyebab pertama, atau secara sederhana yang kita sebut pencipta dari segala sesuatu. Namun selesai Dia mencipta, Dia meninggalkan ciptaannya, dan Dia tidak berurusan lagi dengan ciptaannya. Sehingga tidak heran dalam dunia ini ada banyak sekali kejahatan dan ada banyak sekali penderitaan. Mengapa?
Karena deisme ini mengajarkan Allah tidak berurusan lagi dengan ciptaannya. Ya, jadi betul dia menciptakan segala sesuatu. Setelah dia ciptakan segala sesuatu termasuk kita manusia, dia tidak berurusan lagi dengan ciptaannya. Dia biarkan ciptaannya itu mengalir, bergerak, bersiklus secara alami. Ya, jadi tidak heran katanya banyak penderitaan dan kejahatan yang terjadi karena Allah tidak berurusan lagi dengan ciptaannya. Dan bahkan ada satu paham yang kita kenal dengan istilah ateisme. A artinya tidak, teis artinya Tuhan. Jadi ateis adalah paham yang tidak bertuhan, yang mengatakan bahwa ya jangankan berbicara tentang pemeliharaan Allah, Allah saja tidak ada. Segala sesuatu terjadi secara evolusi, berkembang dari sebuah zat yang sangat sederhana, lalu kemudian zat itu berevolusi menjadi zat-zat yang statusnya lebih tinggi, termasuk seperti manusia itu adalah merupakan hasil evolusi dari kera. Ya, walaupun hal itu sebenarnya tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Namun saudara-saudara, paham-paham ini, baik paham deisme maupun paham ateisme, dia berkembang di kalangan intelektual. Dia berkembang di kampus-kampus, di lingkungan-lingkungan akademis. Dan karena itu di dunia barat sana, di Amerika, di Eropa, tidak heran banyak orang tidak beragama lagi, walaupun mereka percaya Tuhan ada. Tapi karena paham deisme itu mempengaruhi, maka mereka pikir ngapain beragama, ngapain bertuhan, ngapain beribadah. Toh Tuhan itu juga, Allah itu juga tidak berurusan dengan ciptaan. Itu deisme. Apalagi yang lebih ekstrim, ngapain bicara tentang pemeliharaan Allah? Allah itu sendiri tidak ada. Nah, ini memang sudah lama sekali muncul di dalam sejarah, ya, sejak ilmu pengetahuan berkembang sejak abad 17. Ilmu pengetahuan itu mulai berkembang sejak abad 17. Ya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan terjadi revolusi industri mulai dari Prancis, terjadi pencerahan, Samen Aufklärung bahasa Jermannya. Klarung artinya pencerahan. Lalu orang mengadakan penelitian sehingga muncul ilmu-ilmu. Sering dengan itu makin berkembanglah penemuan-penemuan, ya, terjadi industrialisasi. Pada gelombang selanjutnya terjadi apa yang kita kenal dengan globalisasi, artinya suatu proses di mana globalisasi dari kata globe bumi menjadi satu kampung, satu desa, seperti desa kecil, istilahnya global village. Kata seorang sosiolog yang bernama Alvin Toffler, bumi ini menjadi global village oleh karena kemajuan ilmu dan pengetahuan, apalagi ketika di era 4.0 ini, gelombang berikutnya lagi, sekarang sudah era 4.0. Disebut juga dengan ada istilah sekarang era postmodernisme. Ya, jadi era modern so lewat, post itu artinya lewat, so lewat. Sekarang postmodernisme. Ya. Nah, semuanya itu menunjukkan bahwa segala sesuatu terjadi menurut hukum kausalitas atau hukum sebab akibat yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Jadi bukan karena Tuhan itu prima causa, ya, bukan. Ada sebab-sebab lain yang terlepas dari Tuhan. Oleh karena bahkan Tuhan itu tidak ada, kata ateisme. Jadi ada hubungan sebab akibat, termasuk yang namanya evolusi tadi. Segala sesuatu terjadi secara evolusionistik, berkembang secara ilmiah dari yang sederhana ke hal yang lebih rumit, termasuk dari kera jadi manusia. Nah, ini tantangan dan bisa membawa pengaruh kepada kita semua, kepada anak-anak kita. Tidak sedikit kemudian orang-orang yang mengecap pengetahuan intelektual di dunia akademis
yang pikirannya jadi miring, saudara-saudara. Jadi gila. Oleh karena pertentangan akal budi, di satu pihak percaya Allah itu ada, tapi di sisi lain ilmu pengetahuan mencoba membuktikan bahwa Allah itu tidak ada. Dan pengaruh itu bisa terbawa sampai kepada kita sekarang, sampai kepada anak-anak kita. Ya. Ketika anak-anak kita nanti mengecap pendidikan, menimba pengetahuan di dunia akademis, di kampus. Nah, oleh sebab itu perlu dibekali dengan pengetahuan Alkitabiah tentang topik ini, yaitu Providentia Dei, pemeliharaan Allah. Di samping itu, saudara-saudara, alasan yang ketiga mengapa topik ini signifikan, topik ini penting, yaitu karena di zaman sekarang ini ada satu fenomena di mana orang-orang yang mengaku diri sebagai hamba Tuhan tapi tidak belajar Alkitab secara betul, yang melakukan simplifikasi. Simplifikasi itu artinya penyederhanaan. Sehingga kalau mengalami keadaan yang baik, puji Tuhan, Tuhan baik. Kalau berhasil sukses jabatannya, kemudian mengalami peningkatan, dia katakan puji Tuhan, Tuhan baik. Tapi kalau jatuh, dia kecewa dan bertanya, Tuhan, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kalau sakit, Tuhan, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi di tengah-tengah sedang maju-majunya saya di dalam karir? Terjadi salah satu fenomena simplifikasi seperti itu. Kalau berkat, beruntung, mengalami hal yang baik, dikatakan Tuhan baik. Pertanyaannya, betulkah semua kebaikan dari Tuhan? Itu pertanyaannya. Kepada Yesus dalam pencobaan, iblis mau memberikan harta kekayaan, mau memberikan kekuasaan, saudara-saudara. Iblis bisa beri harta kekayaan, iblis bisa beri kekuasaan. Nah, ketika kita jadi kaya raya, ketika kita berkuasa, dapat jabatan yang tinggi, pertanyaannya, kita pikir itu dari Tuhan, padahal sebenarnya dari iblis. Karena apa? Karena mungkin orang yang mendapatkan kekayaan yang besar, jabatan yang tinggi, itu dia menyogok. Karena mungkin karena nepotisme, ada hubungan kekeluargaan, dia dapat itu bukan karena hasil dari sebuah perjuangan yang murni, yang mengandalkan Tuhan. Itu dari iblis. Maka jangan disimplifikasikan, disederhanakan, atau bahkan direduksi. Direduksi artinya, ya itu reduksi itu lebih apalagi dari lebih ekstrim lagi dari sekedar simplified, dari sekedar penyederhanaan. Itu dari unsur-unsur yang sangat-sangat rumit sebenarnya, lalu kemudian disatukan hanya pada satu unsur. Itu yang disebut dengan reduksi. Ya. Nah, sebenarnya intinya penyederhanaan juga, itu reduksi. Ya. Sehingga semua berkat dari Tuhan, siapa bilang? Iblis bisa memberi berkat. Iblis bisa memberi kebaikan. Iblis bisa memberi kekayaan. Itu contohnya, ya. Nah, jadi atas 3 argumentasi ini kita dapat melihat signifikansi atau pentingnya kita membicarakan, membahas, memahami topik tentang pemeliharaan Allah atau Providentia Dei ini. Nah, sekarang definisi atau pengertian dari Providentia Dei. Apa itu Providentia Dei? Saudara-saudara, Providentia Dei itu yang saya sebut tadi sebagai pemeliharaan Allah sebenarnya mencakup substansi yang lebih lagi dari sekedar pemeliharaan Allah. Providentia Dei itu adalah pemeliharaan Allah, pimpinan Allah, campur tangan Allah, intervensi Allah dalam semesta ciptaannya, baik dunia material maupun makhluk hidup termasuk manusia yang di dalamnya ada umat Allah. Nah, sekarang kita boleh sederhanakan dari definisi itu, maka Providentia Dei itu terdiri dari 2 unsur. Yang pertama, Providentia Dei atau pemeliharaan Allah secara umum, ya, Universal Providentia Dei, atau istilah lainnya yang lebih banyak digunakan adalah Common Providentia. Common artinya umum, ya.
Dan yang kedua adalah special providensia atau providensia khusus. Providensia umum itu adalah untuk seluruh ciptaan Allah, untuk seluruh umat manusia, sedangkan providensia khusus itu adalah untuk orang-orang beriman, orang-orang percaya kepada Kristus semata. Nah, selanjutnya saudara-saudara, dalam pembahasan kita ini kita akan memakai istilah ini secara berganti-gantian. Kita akan memakai istilah Providentia Dei, pemeliharaan Allah, juga providensi Allah, bisa juga providensi Tuhan, bisa juga providensia Allah, ya. Namun meski kita menyebutnya pemeliharaan Allah, harus melekat di dalam pikiran kita bahwa bukan cuma pemeliharaan Allah, tapi juga campur tangan Allah, ya, intervensi Allah, pimpinan Allah, pemerintahan Allah. Itu semua aspek-aspek yang terkandung di dalam Providentia Dei. Nah, sekarang mari kita melihat pemeliharaan Allah secara umum atau Common Providentia Dei. Seorang teolog asal Indonesia yang namanya Calvin Renata, beliau mengemukakan ada 6 cakupan atas providensia Allah terhadap semesta alam ini, ya. Nah, yang pertama itu adalah providensia Allah terhadap alam semesta yang luas. Alam semesta yang luas ini bukan hanya bumi ini, tapi juga benda-benda di angkasa, matahari, bulan, bintang, planet-planet, galaksi-galaksi. Kan di SMA kita sudah belajar, ya. Di semesta alam ini bukan cuma satu galaksi, ada banyak galaksi, dan tiap galaksi itu ada angkasanya, ada mataharinya, ada bulannya, ada bintang-bintangnya. Galaksi kita apa namanya? Galaksi apa ya? Andromeda atau Milky Way? Saya juga sudah lupa. Kalau tidak salah Andromeda, ya. Bukan Milky Way. Bukan. Ada namanya. Saya juga sudah lupa. Nah, jadi saudara-saudara, Allah berprovidensi atas semesta alam ini. Itu antara lain dapat kita lihat di Mazmur 19 ayat 3 sampai 6. Bisa dibaca, ya. Mazmur 19 ayat 3 sampai 6 berkata begini. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Kemah ini simbol dari tempat tinggal. Ini bahasa metafora. Jadi ada tempat di mana Allah menempatkan, memposisikan matahari di dalam semesta ini. Itu Allah yang lakukan. Maka semesta ini ada di dalam providensi Allah. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Itu salah satu contoh saja di dalam Alkitab, selain daripada bagian-bagian Alkitab yang lain yang saya tidak sebutkan demi menghemat waktu bagi kita. Allah yang atur semua hukum-hukum alam di dalam dunia ini. Ada hukum gravitasi. Kalau sesuatu itu dilempar ke atas, maka gravitasi pasti menariknya kembali ke bumi. Itu hukum gravitasi. Tapi juga ada hukum alam yang namanya hukum aerodinamik. Sehingga apa? Sehingga besi bisa melayang. Contohnya pesawat, karena menerapkan hukum aerodinamik. Selain daripada itu ada hukum-hukum alam yang lain, hukum evolusi. Ada hukum-hukum alam yang lain, termasuk hukum kausalitas atau hukum sebab akibat, yang tidak dapat dihindari oleh manusia, yang mengikat manusia, yang mengatur manusia. Itu semua Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang taruh, dan melalui hukum-hukum alam ini Allah memelihara alam semesta ini. Termasuk selama 1 tahun bumi mengitari matahari selama 365 hari. Dan bumi itu berputar dari porosnya. Ada poros dia berputar, tapi sebentar dia berputar pada porosnya dia juga berputar mengelilingi matahari. Tuhan juga yang mengatur sehingga komet-komet selama beberapa puluh tahun 1 kali mengitari matahari, ya.
Ini semua adalah hukum yang Tuhan tetapkan di dalam alam ini. Jadi seluruh unsur alam semesta ini ada di dalam pemeliharaan Allah. Yang kedua, pemeliharaan Allah terhadap seluruh makhluk hidup di dalam dunia. Jadi seluruh makhluk hidup ada dalam providensi, ada dalam pemeliharaan Allah. Baik, ya, bukan cuma manusia, seluruh makhluk hidup sampai hewan-hewan sampai serangga-serangga ada dalam providensi Allah. Mazmur 104 ayat 14 adalah salah satu ayat yang mewakili akan hal itu. Dikatakan engkau di sini adalah Allah yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Ayat 16 dari Mazmur 104. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala makhluk hidup. Jadi jangan kira bahwa semua itu terjadi secara kebetulan dan secara begitu saja. Allah menyediakan makanan bagi hewan peliharaan dengan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, rerumputan dan lain sebagainya. Juga Allah yang menyediakan makanan bagi kita semua. Ada bagian ayat Alkitab yang tentu kita ingat bahwa burung di langit itu tidak bekerja, tapi tiap hari, tiap saat dapat makan. Bunga bakung di ladang indah sekali, tidak ada yang memintal, tidak ada yang menjahitnya, tapi indah sekali sehingga jubah Salomo yang sangat indah, mentereng, sangat mahal harganya, kalah terhadap keindahan bunga bakung. Siapa yang buat itu? Allah yang melakukannya. Jadi semua makhluk hidup dalam dunia ini ada dalam providensi Allah. Yang ketiga, Allah memelihara semua bangsa dan negara. Mazmur 22 ayat 28. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ayat 12 ayat 23. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Jadi kalau sebuah negara muncul, itu terjadi atas providensi Allah, penentuan Allah, campur tangan Allah. Ya. Kalau sebuah negara runtuh, itu juga terjadi di dalam providensi Allah. Karena itu kita belajar juga dalam sejarah, ada negara-negara yang dulu kuat sekali, sekarang negara itu kecil saja, bahkan ada negara yang lenyap. Kekaisaran Romawi itu negara yang paling kuat dalam sejarah, yang wilayah kekuasaannya tak pernah ada yang tandingi. Seluruh Eropa, sebagian Asia, sebagian Afrika itu punya kekaisaran Romawi. Tidak pernah ada negara yang wilayah kekuasaannya seluas itu. Tapi sekarang tidak ada lagi kekaisaran Romawi. Yang ada kota Roma di dalam negara yang namanya Italia. Kota Roma yang kecil saja. Di dalam kota Roma itu ada satu negara yang namanya Vatikan, tapi kecil sekali. Kepala negaranya Paus, yang sekaligus menjadi pimpinan tertinggi gereja Katolik Roma di seluruh dunia. Tidak ada lagi yang namanya kekaisaran Romawi, kerajaan Romawi, negara Romawi, tidak ada lagi. Dalam providensi Allah lenyap, bangkit bangsa-bangsa yang baru. Ya. Termasuk apa? Babilonia. Dulu negara dikuasa yang kuat sekali selain dari Asyur. Sekarang tidak ada lagi, saudara-saudara. Di Indonesia dulu ada kerajaan yang kuat namanya Majapahit, tidak ada lagi sekarang. Sriwijaya tidak ada lagi sekarang, Singasari tidak ada lagi sekarang, saudara-saudara. Jadi terbentuknya dan lenyapnya sebuah negara itu semua terjadi di dalam providensi Allah. 4. Pemeliharaan Allah atau Providentia Dei meliputi setiap orang, setiap individu. Kita masing-masing, setiap orang, setiap individu ada dalam pemeliharaan Allah. Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Masih bakal anak,
belum punya daging, belum punya tulang, masih cairan di dalam kandungan sang mama. Tapi Allah sudah melihat dan punya rancangan atasnya, sehingga dikatakan, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu hari pun daripadanya. Belum kasih lahir, Allah sudah menulis bagaimana dia akan dibentuk, bagaimana hari-hari. Sudah ada di dalam rancangan, sudah ada di dalam providensi Allah. Saudara-saudara, sesungguhnya jalan hidup manusia yang paling detail, sekalipun semua ada dalam providensi Allah. Contohnya Paulus katakan, ada satu ayat itu, saya sudah lupa, tidak sempat catat. Dikatakan bahwa sejak dari kandungan mamanya, Allah sudah membentuknya untuk menjadi sebagai seorang pemberita Injil. Tapi waktu dilahirkan, jadi seorang ahli Taurat, pemimpin agama Yahudi yang sangat ekstrim, teroris, kejar orang Kristen, bunuh, punya license to kill, punya izin untuk menangkap dan membunuh orang-orang Kristen, pengikut Kristus, sampai peristiwa Damsyik itu. Baru kemudian Tuhan tangkap dia, ubahkan dia, dan rancangan Allah, providensi Allah terjadi atasnya. Dia justru menjadi rasul yang paling gigih, paling militan dalam memberitakan Injil keselamatan dari Yesus Kristus. Jadi setiap detail hidup kita ini, itu semua Tuhan yang atur dalam providensinya. Nah, yang kelima, saudara-saudara, Allah dalam providensinya, dia mengatur setiap keberhasilan dan kegagalan dalam hidup setiap manusia. Seseorang itu mengalami keberhasilan karena providensi Allah. Seorang juga mengalami kegagalan karena providensi Allah. Mazmur 75 ayat 8. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Lukas 1 ayat 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Jadi setiap kegagalan dan setiap keberhasilan itu semua ada dalam providensi Allah. Yang keenam, providensi Allah meliputi hal-hal yang sangat sederhana dan detail-detail kecil dari kehidupan semua makhluk hidup, termasuk kita manusia. Matius 10 ayat 29 sampai 30. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Murah sekali. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa, di luar providensi Allah. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Tuhan tahu, bahkan sangat detil rambut kepala kita, Tuhan tahu jumlahnya berapa. Dan di bagian lain dikatakan, satu helai rambut kita pun tak akan jatuh tanpa seisinya. Bayangkan, sampai orang rambut mau ciri atau nyanda, Tuhan yang atur, Tuhan yang pelihara, saudara-saudara. Nah, inilah saudara-saudara 6 hal cakupan dari common providentia Dei atau pemeliharaan Allah secara umum. Kita percaya bahwa jika kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang, kita bisa hidup, bernafas, bekerja, kita bisa punya penghasilan, bisa sekolah, jadi sarjana, punya suami, punya istri, jadi pengusaha, jadi ASN dan lain-lain. Kita bisa melayani Tuhan, kita bisa punya rumah, punya kendaraan dan lain-lain. Itu semua boleh terjadi dan teralami dalam providensi Allah. Itu common providence. Sekarang kita melihat special providentia Dei, yaitu pemeliharaan Allah secara khusus bagi umatnya, bagi orang-orang percaya, bagi pengikut-pengikut Kristus, bagi anak-anak Tuhan. Nah, menurut teolog, juga teolog Indonesia namanya Yakub Susabda, ada 4 jenis providensi Allah bagi umatnya, bagi orang-orang percaya. Ada 4 jenis pemeliharaan Allah. Yang pertama, pemeliharaan Allah yang tak bisa terhindarkan. Itu yang bahasa akademisnya disebut inevitable providentia.
Itu saudara-saudara terjadi di dalam kemahakuasaan dan kemahakasihan Allah yang memelihara setiap orang percaya. Tak satu pun dari orang percaya yang bisa menghindari providensi Allah itu. Dan tak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan orang percaya dari providensi Allah itu. Contoh-contoh ayat-ayat Alkitabnya. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Tidak bisa terhindarkan. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ya. Ada istilah lain untuk hal ini, namanya anugerah yang tak dapat ditolak. Tuh, Daniel ada sebut itu minggu lalu di PA. Anugerah yang tak dapat ditolak. Tapi Daniel minta izin sekarang, dia tak sehat. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ya. Mau keluar, mau lari, menjauh seperti kata pemazmur, tidak bisa. Di mana-mana Dia ada, di mana-mana Dia lingkupi kita karena kita hidup, ada, bergerak di dalam Dia. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini providensia Allah yang tidak dapat kita hindari. Orang percaya ada di dalam providensi Allah. Kita orang percaya jatuh bangun di dalam dosa, namun kasih Tuhan yang berprovidensi bagi kita membuat dosa kita ditebus, dosa kita dihapuskan, sehingga di mata Tuhan kita ini benar, tidak berbuat dosa lagi. Nah, itu ada di dalam providensia jenis yang pertama ini. Jadi penebusan dosa yang dilakukan oleh Kristus itu terjadi karena kita ada dalam providensinya yang spesial, yang khusus untuk umat pilihannya. Jadi saudara-saudara, sejak jadi milik Allah, orang percaya kita tidak pernah bisa lari dari Allah, tidak pernah bisa menghindar dari Allah, tidak bisa melakukan sesuatu di luar pengetahuan Allah dan di luar izin Allah. Allah tahu, Allah mengerti, Allah peduli, dan Allah ikut campur dalam segala keadaan kita. Dalam jenis providensi yang pertama ini, semua apapun kita lakukan, Allah turut andil di dalamnya. Ada campur tangan Allah di dalamnya. Ini providensi yang langsung. Allah selalu turut andil dalam seluruh situasi dan keadaan kita. Oleh karena kita ada di dalam providensianya yang tak dapat kita hindari. Sekarang yang kedua, pemeliharaan Allah yang tidak langsung bagi orang-orang percaya. Istilah akademisnya non-directive providentia Dei, yaitu pemeliharaan Allah yang tidak langsung. Ini penting saudara-saudara, mari kita perhatikan. Ada dua jenis waktu, ya. Waktu yang dalam Alkitab Perjanjian Baru ditulis dengan istilah kairos, itu waktu Allah. Dan waktu yang dalam Alkitab Perjanjian Baru ditulis dengan istilah kronos, itu waktunya kita manusia. Kairos, waktunya Allah. Itu adalah kekekalan.
Karena kairos itu kekal, maka tidak terukur. Tidak terukur dengan detik, dengan menit, dengan jam, dengan hari, dengan minggu, dengan bulan, tahun, abad, milenium, tidak terukur. Karena kekal. Di dalam kairos, Allah sebagai satu-satunya yang berkuasa. Tidak ada penguasa lain. Allah satu-satunya berkuasa, dan karena itu Allah yang satu-satunya menjadi penentu di dalam kairos. Satu-satunya penyebab dari segalanya. Dalam kairos itu, kalau dia menghendaki sesuatu itu ada dan terjadi, pasti ada, pasti terjadi. Tidak mungkin tidak, sebab dia adalah Allah yang omnipoten. Omnipoten artinya maha kuasa, maha mampu. Dari kata poten itu muncul istilah potensi. Sementara kronos itu adalah waktu manusia. Kairos waktu Allah, kekal. Kronos waktu manusia. Waktu manusia itu, kronos itu terbatas, sementara, terukur. Sehingga ada second atau detik, ada menit, ada jam, ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun, ada abad, milenium. Abad itu apa? 100 tahun. Milenium itu apa? 1000 tahun. Itu kronos. Tapi meskipun ada milenium, tetapi tetap terbatas. Karena itu kronos itu sementara, fana. Itu waktu manusia, itu kronos. Nah, saudara-saudara, di dalam kronos Tuhan menetapkan dan memberikan hukum alam seperti tadi. Ada hukum-hukum alam, termasuk hukum sebab akibat atau hukum kausalitas. Juga Tuhan memberikan hukum-hukum sipil, hukum-hukum negara. Mulai dari Israel dibentuk sebagai bangsa dulu, Allah sudah memberikan hukum-hukum sipil di dalam hukum Tauratnya. Lalu kemudian dalam bangsa-bangsa Allah memberikan hikmat sehingga pemimpin-pemimpin bangsa merumuskan hukum-hukum sipil atau hukum-hukum negara, atau juga yang di negara kita disebut KUHP, hukum pidana. Ada hukum perdata, KUHP. Nah, karena itu di dalam kronos ada banyak penyebab. Kalau kairos cuma satu penyebab, prima causa, yaitu Allah. Dalam kronos ada banyak penyebab, dan Tuhan bukan satu-satunya penyebab segala sesuatu di dalam kronos. Nah, firman Tuhan mencatat kronos sudah jatuh di bawah kuasa dosa, dan karena itu kronos adalah waktu yang jahat. Dalam kronos ada iblis yang bekerja. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu dan hari-hari di situ ditulis dengan istilah kronos, jahat. Nah, karena dunia sedang berada dalam kronos yang dikuasai dosa dan kejahatan, maka Tuhan akan melenyapkan dunia ini. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia yang akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap, akan dibinasakan oleh karena telah jatuh di bawah kuasa dosa. Nah, di dalam kronos ini juga Tuhan memberikan firman-Nya. Tetapi di dalam kronos yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa itu, sebagian besar firman itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan oleh manusia, tidak dilakukan juga oleh orang percaya. Contoh firman Tuhan, kasihilah sesamamu, bahkan kasihilah musuhmu. Pertanyaannya, berapa dari kita yang mengasihi musuh? Berapa dari kita yang berbuat baik kepada musuh kita? Nah, kita seringkali bahkan tidak melakukan firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita karena kita ada di dalam kronos ini. Akan tetapi, oleh karena Tuhan mengasihi dunia, maka kairos masuk ke dalam kronos. Waktu Tuhan masuk ke dalam waktu manusia.
Itulah yang disebut dalam Filipi 2, Allah mengosongkan diri, mengosongkan keilahiannya untuk menjadi manusia. Mengosongkan kealahan menjadi manusia itu dalam bahasa Yunaninya disebut dengan istilah kenosis. Untuk apa? Dia berkenosis, yaitu untuk menebus manusia dari dosa. Jadi di dalam Kronos itu perhatikan, ada hukum Tuhan, ada hukum alam, ada hukum sipil, hukum negara, juga ada kuasa dosa, yaitu iblis. Bagaimana Tuhan memelihara anak-anaknya, kita semua di dalam Kronos yang seperti ini? Yaitu pemeliharaannya secara tidak langsung, melalui firman yang sudah Dia berikan, taati supaya baik hidupnya. Melalui hukum-hukum alam, taati hukum-hukum alam itu supaya hidupmu baik, lancar. Jadi contoh hukum alam, kebersihan pangkal kesehatan. Itu hukum alam itu. Kalau hidup kita bersih, lingkungan bersih, rumah bersih, maka kita sehat, baik keadaan kita. Tapi kalau kotor, kita bisa sakit. Ketika kita taat pada hukum alam, kita bisa baik. Melanggar hukum-hukum negara, hukum sipil misalnya, korupsi itu kan pelanggaran terhadap hukum sipil. So bagus-bagus dari itu jabatan, punya akses terhadap banyak properti, terhadap banyak finansial, diberikan wewenang dan kepercayaan yang besar untuk itu. Sekaligus ada godaan korupsi, dipenjarakan, jadi miskin, jadi tidak baik keadaannya karena tidak taat pada hukum. Jadi Tuhan memelihara kita untuk memberikan kepada kita keadaan-keadaan yang baik melalui ketaatan kita terhadap hukum-hukumnya, baik hukum-hukum firman maupun hukum-hukum alam, hukum-hukum negara. Jadi cara Tuhan pelihara ialah melalui ketaatan kita pada hukum-hukum itu. Karena itu ini adalah merupakan providensi yang tidak langsung, pemeliharaan Allah yang tidak langsung. Kalau kita taat, keadaan baik yang akan kita alami. Tidak taat, keadaan buruk yang kita alami. Nah, dalam rangka itu Allah juga memberikan kita hikmat, yaitu akal budi dalam pikiran kita, serta menuntut tanggung jawab, yaitu tanggung jawab untuk taat, agar supaya kita mengalami keadaan yang baik. Namun sekali lagi, meskipun juga kita sudah taat pada semua hukum itu, masih relatif juga, karena ada apa? Ada kuasa jahat yang bekerja. Sehingga apa? Bisa saja keadaan-keadaan yang baik, keberuntungan, kekayaan, promosi jabatan, itu pemberian iblis. Bisa saja. Karena itu, kita harus punya hikmat untuk membedakan, supaya kita betul-betul mengalami keadaan yang baik yang sebenarnya. Ya. Apalagi keadaan yang buruk, ya pasti dari iblis lah. Allah hanya menghendaki kita yang baik, bukan yang buruk. Nah, dalam pemeliharaan Allah yang tidak langsung ini, Allah memberikan andil kepada kita. Karena dalam pemeliharaan Allah yang tak langsung itu, kita bisa saja salah mengambil keputusan, salah menentukan pilihan, bisa saja. Tetapi Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Khusus bagi anak-anaknya ketika telah keliru mengambil keputusan, keliru mengambil tindakan, keliru menentukan pilihan, mendatangkan keadaan yang tidak baik akibat kekeliruan itu dalam hidupnya. Tetapi bahkan dalam kekeliruan itu dan dalam keadaan yang tidak baik akibat kekeliruan itu, Allah bisa intervensi untuk menimbulkan kebaikan dari keadaan kekeliruan dan keadaan yang tidak baik itu bagi kebaikan kita. Termasuk juga misalnya Matius 19, saudara-saudara. Ini contoh untuk pemeliharaan Allah yang tidak langsung, tapi Allah bisa intervensi. Dalam Matius 19, di sana dikatakan apa yang sudah dipersatukan Allah
tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mengapa tidak boleh diceraikan manusia? Karena Allah yang persatukan. Jangan ceraikan, karena Allah yang persatukan. Ya. Tetapi bagaimana kalau seorang pria itu dia salah memilih pasangan? Karena pasangan wanita yang dia pilih adalah orang yang brengsek. Bagaimana kalau seorang wanita itu dia salah memilih pasangan? Karena pria yang dipilihnya itu, yang dinikahinya itu adalah pria yang brengsek. Sudah malas, masih suka pukul istri, mabuk-mabukan, keluyuran sama teman-teman, koncudul. Skikir. Salah pilih, saudara-saudara. Apa ini Tuhan yang persatukan? Bukan. Ini kesalahan kita sendiri. Karena apa? Salah mengambil keputusan, salah menjatuhkan pilihan. Ada tarik yang suka-suka bagus, kelakuan bagus, nah dia pilih ini. Salah pilih. Bukan Tuhan yang persatukan, dia sendiri yang salah pilih. Tetapi di dalam providensi Allah, Allah mengatakan, memang engkau yang pilih, engkau salah, tapi aku bersedia mengakuinya sebagai aku yang mempersatukan. Itu maksudnya Matius 19 itu. Ya. Termasuk ketika di dalam masalah-masalah rumah tangga mendatangkan penderitaan karena salah pilih itu, Tuhan juga hendak berkata dalam providensinya, bahkan meskipun dalam masalah persoalan dan penderitaan karena rumah tanggamu yang cekcok, aku bersedia untuk dipersalahkan. Karena seringkali Tuhan, kenapa Tuhan kasih laki-laki seperti ini? Padahal dia yang pilih sendiri. Kenapa Tuhan kasih perempuan seperti ini? Dia yang pilih sendiri. Persalahkan Tuhan, Tuhan bersedia. Orang yang pilih sendiri, Tuhan bersedia mengakui Tuhan yang persatukan. Ini anugerah, saudara-saudara, yang ada di dalam providensinya. Itu contoh ya, bahwa Allah memberikan kepada kita pemeliharaan yang tak langsung. Sehingga di dalam pemeliharaan yang tak langsung itu kita yang harus memilih, kita harus mengambil keputusan, kita harus menjalani berdasarkan hukum-hukum. Dan bahkan meskipun kita keliru, Allah bisa intervensi untuk mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, Providensia Dei atau pemeliharaan Allah dalam kaitannya dengan free will kita, dalam kaitannya dengan kehendak bebas kita. Free, bebas, will, kehendak. Kehendak bebas. Kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan memiliki aspek free will, kehendak bebas. Kita bukan robot yang Tuhan kurang jenis di remote, ke kiri dia ke kiri, ke kanan dia ke kanan. Tetapi ada free will, kehendak bebas. Kita manusia bebas. Dan anehnya saudara-saudara, sebagai umat pilihannya, dia memberikan kepada kita status khusus. Meskipun kita sudah jatuh dalam dosa, khusus untuk umat tebusannya dia berikan kepada kita status yang baru, status khusus. Itu yang oleh Bapak Gereja, teolog besar Agustinus menyebutnya dengan istilah posse non peccare. Posse non peccare itu, saudara-saudara, artinya kita adalah orang-orang yang berdosa tetapi diberikan anugerah oleh Allah suatu kemampuan untuk tidak berbuat dosa. Itu posse non peccare. Kemampuan untuk tidak berbuat dosa. Berbeda dengan orang-orang yang bukan umat tebusan Allah, orang-orang yang hidup di dalam dosa. Orang-orang yang hidup di dalam dosa adalah mau tidak mau tetap berbuat dosa. Mau berbuat dosa atau tidak mau berbuat dosa tetap berbuat dosa. Itu natur dari orang yang hidup di dalam dosa, hidup di bawah kuasa dosa. Tetapi natur, hakikat dari orang yang sudah ditebus adalah diberi anugerah posse non peccare, yaitu kemampuan untuk tidak berbuat dosa. Nah,
Jadi kita diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan, untuk menentukan pilihan yang baik dan benar oleh pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Posse non picare itu dapat kita wujudkan karena rohnya yang dia berikan di dalam kita, tinggal di dalam kita. Akan tetapi sebagai manusia yang memiliki free will, kehendak bebas, kita bisa mengabaikan. Meskipun kita dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus untuk menolak suatu perbuatan dosa, untuk tidak melakukan perbuatan yang berdosa, tapi kita bisa abaikan itu karena free will kita. Dan yang kita lakukan adalah hal yang berdosa. Bisa terjadi seperti itu. Namun ketika kita memilih untuk melakukan yang baik dan benar, kita mengambil keputusan itu dalam waktu 1 menit saja. Namun kalau kita lakukan itu berulang-ulang, inilah cara Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Inilah cara Tuhan menumbuhkan kerohanian kita, menumbuhkan iman kita. Jadi misalnya kita hidup di tengah-tengah lingkungan judi, di mana-mana judi. Lalu kita diajak, kita selalu nonton, kita jadi tertarik. Tetapi di dalam dilema itu kita tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki, itu adalah dosa. Suatu ketika kita jatuh, kita ingin sekali dan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan, termasuk judi ini. Tapi suatu waktu kairos turun. Lalu kemudian Roh Kudus bekerja, menuntun kita, memimpin kita untuk menolak perbuatan judi itu, perbuatan dosa itu. Dan kita tangkap momentum itu, kita tangkap kairos itu, kita tidak lakukan. Dan mungkin momentum itu terjadi hanya dalam 1 menit. Kita ambil keputusan, tidak, saya tidak akan main judi lagi. Tidak, saya tidak akan selingkuh lagi. Tidak, saya tidak akan seks bebas lagi. Tidak, saya tidak akan korupsi lagi. Tetapi momentum 1 menit itu, ketika kita lakukan berulang-ulang, memilih yang baik, memilih yang benar, ini akan menjadi cara Tuhan untuk mengubahkan hidup kita, karakter kita, makin hari makin menjadi seperti Kristus. Setiap momen saudara-saudara cuma bisa diisi oleh satu pilihan, yaitu lakukan dosa atau menolak melakukan dosa. Berikut saudara-saudara yang ketiga. Tadi itu yang kedua, ini saya tidak sempat tulis 3 ya. 3. Pemeliharaan Allah yang disebut pemeliharaan Allah yang di luar dugaan. Ketiga atau keempat ya? Keempat ya. Pemeliharaan Allah di luar dugaan, bahasa akademisnya unpredictable providentia. Kadang-kadang dalam hidup kita terjadi hal-hal yang tidak terduga, yang tidak pernah kita kira sebelumnya. Oleh karena adanya campur tangan Allah, adanya kairos yang masuk dalam kronos kita. Dan campur tangan Allah yang tak terduga itu, intervensi Allah yang tak terduga itu bisa menyenangkan, bisa juga tidak menyenangkan. Jadi contohnya tiba-tiba Tuhan, ada teman saya, dia hanya cleaning service di Bank BRI. Tanpa dia duga, tahu-tahu diangkat jadi karyawan. Tanpa dia duga, dari karyawan biasa, karirnya menanjak sampai dapat jabatan posisi yang bagus dari cleaning service, saudara-saudara. Ya mungkin karena dia tekun, hukum alam kan? Karena dia tekun, dia kerja keras, disiplin, dinilai, lalu kemudian dipromosi. Akhirnya jadi pegawai bank, saudara-saudara. Ekonominya jadi bagus sekali. Ini hal yang tak terduga. Dia tidak pernah pikir dari sebelumnya seorang cleaning service itu bisa menjadi seorang pegawai bank dengan posisi yang bagus. Tidak pernah dia pikir, dia bersaksi. Tetapi juga yang tidak menyenangkan. Ya oleh karena dia sudah punya jabatan yang tinggi, mungkin kekayaan banyak, tapi karena kesombongan Tuhan izinkan satu pergumulan terjadi, dia jatuh. Karena masih lebih penting di mata Tuhan membentuk karakteristiknya yang rendah hati,
daripada harta kekayaan yang limpah tetapi dengan karakter yang sombong. Memang tidak menyenangkan baginya, tapi untuk kebaikannya. Dan intervensi Allah dalam kehidupan orang-orang percaya yang tak terduga itu bisa terjadi secara ordinari, bisa terjadi secara ekstraordinari. Secara ordinari itu artinya secara biasa-biasa, secara masuk akal, menurut hukum-hukum alam. Ya, contoh kalau belajar dengan tekun, cita-cita jadi dokter bisa jadi. Itu contoh secara ordinari. Walaupun tak terduga dari sebelumnya, ya ternyata bisa. Ya. Dulu anak kami itu yang sulung itu yang Alisa. Ada dia yang paling tahu ceritanya, istri saya. Seolah-olah cuman berguyonan saja. Ya. Kok kita dapat masuk kuliah di situ, maksudnya di UPH, Universitas Pelita Harapan. Tahu betul. Bisa kuliah di situ. Tidak sangka-sangka dapat beasiswa 100%. Dari segi pendapatan kami mana mungkin bisa kuliahkan anak di UPH. Hanya jajaran pejabat paling kurang eselon 2 kalau di ASN. Pengusaha-pengusaha besar anak-anaknya bisa kuliah yang dinamanya Universitas Pelita Harapan Tangerang. Dia bisa masuk. Tak terduga sebelumnya. Dan ini adalah secara ordinari, hukum alam. Karena apa? Karena dia belajar. Ya waktu ikut tes secara online, dia belajar terlebih dulu sebelumnya. Tak terduga akhirnya jadi masuk. Atau intervensi Allah itu bisa terjadi secara ekstraordinari. Ekstraordinari itu juga yang sering kali kita sebut sebagai adikodrati atau mujizat. Adi artinya melampaui, kodrati kodrat, melampaui kodrat, melampaui alam, atau istilah lainnya supra alami, melampaui alam, hukum-hukum alam. Dan karena itu aneh, ajaib, mujizat. Dokter katakan ibu, badekat jodoh Tuhan, orang mesti terus terang, karena menurut penelitian diagnosa kami tim medis, usia ibu paling lama 6 bulan karena kansernya sudah menyebar. Sedikit lagi tiba di otak. Paling lama 6 bulan. Nangis ibu. Tahu-tahu 6 bulan masih ada. 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Dia sendiri heran, katanya, "Bang, jangan-jangan dokter salah." Dia datang ke dokter. "Oh ya, ibu masih ada ya?" Dokter periksa lagi, lakukan pemeriksaan secara lengkap, ronsen dan lain-lain sebagainya. Periksa darah dan lain sebagainya. Begitu lihat hasil, ibu, kansernya tidak ada lagi. Ibu sehat, sangat sehat. Ibu berobat di mana? Singapura, Jerman. Ibu itu nangis. "Dokter, saya tidak berobat di mana-mana. Saya hanya berlutut dan berdoa. Saya tidak pernah tahu kapan hilangnya kanser ini." Nah, ini yang namanya ekstraordinari. Intervensi campur tangan Allah yang adikodrati, yang mengakibatkan terjadinya mujizat. Bisa jadi Bapak Ibu. Nah, jadi ini pemeliharaan Allah yang di luar dugaan. Bisa dalam bentuk ordinari, bisa dalam bentuk ekstraordinari. Nah, jadi itu 4 jenis pemeliharaan Allah bagi orang-orang percaya. Sekarang apa respons kita? Karena kita hidup dalam pemeliharaan Allah, jangan pernah khawatir akan hal apapun. Ada tantangan, ada masalah, ada cobaan, ada ujian, ada pergumulan, ada penderitaan, ada sakit dan sebagainya. Jangan pernah khawatir. Hidup kita ada dalam pemeliharaan Allah. Yang kedua, maka karena hidup kita ada dalam pemeliharaan Allah, kita harus tekun berdoa. Karena doa adalah sarana kasih karunia yang Allah berikan kepada kita
untuk kita bermohon kepadanya, memohon dia melakukan sesuatu, memohon intervensinya, memohon pertolongannya, memohon berkatnya, dan lain-lain sebagainya. Karena hidup kita ada di dalam pemeliharaannya, maka patut bagi kita untuk selalu memuji dia dan mengagungkan dia dengan ibadah-ibadah kita, pribadi, keluarga pun ibadah-ibadah bersama. Karena hidup kita ada dalam pemeliharaannya, maka patut bagi kita untuk pelajari firman-Nya. Kenapa? Makin mengetahui kebenaran, maka makin memungkinkan kita hidup dalam kebenaran. Sebab logikanya bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran kalau kita tidak mengetahui kebenaran itu. Yang terakhir, trust, obey, and love Him. Percaya, taat, dan kasih dia senantiasa. Demikian materinya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada tanya jawab. Silakan kalau ada yang akan bertanya.